Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam karahayon, dan salam budaya, lestari budayaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesempatan sehingga pada hari ini, siang hari ini kita bisa kembali lagi untuk berdiskusi bersama. Tentunya hari ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali, dan nanti kita akan membahas mengenai apa, Mas Rangga? Tentunya ini sangat luar biasa, nanti kita akan membahas mengenai talk show lawan COVID bersama seniman dan budayawan Gunung Kidul yang mengangkat tema Campur Sari di Era Pandemi. Ini juga sangat luar biasa sekali ya Kak Putri ya, yang nanti kita akan membersamai Sobat Budaya dimanapun Anda berada, tentunya dalam channel Kebudayaan Gunung Kidul tentunya. Dan pada kesempatan hari ini bersama dengan saya Rangga Wijaya dan juga saya Putria Fatika, tentunya yang akan membersamai Sobat Budaya dimanapun Anda berada untuk nanti mendapatkan informasi-informasi yang menarik yang akan disampaikan oleh para narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Iya, tentunya mengenai campur sari di era pandemi seperti ini. Betul sekali Kak Putri. Dan pada kesempatan hari ini kita telah dibersamai oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Ini yang pertama tentunya sudah tidak asing lagi bagi warga Gunung Kidul. Iya dong, nanti kalau asing itu wajib dipertanyakan. Betul sekali, karena ini juga merupakan salah satu bapaknya Gunung Kidul juga. Ini ada Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul, tentunya yang terhormat beliau Bapak Heri Susanto, Eskom MSI. Sugeng rawuh Bapak. Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat nggih Bapak nggih. Tentunya sangat luar biasa. Iya. Karena di sela-sela kesibukan Pak Heri, tentunya ini beliau berkenan hadir pada kesempatan hari ini untuk menyapa Sobat Budaya di rumah tentunya ya Kak Putri ya. Di channel YouTube kesayangannya ya. Betul sekali. Selanjutnya ada siapa nih Kak Putri ya? Kemudian selanjutnya ada Bapak Sekdin, yakni Bapak Agus Mantara SIPMM. Sugeng rawuh Bapak. Selamat sore. Ya. Sehat nggih Bapak nggih? Sehat ya. Masih semangat? Oh semangat. Selalu semangat biasa kalau Pak ya. Agus itu. Betul sekali. Ini sangat luar biasa semangatnya membara. Kita sebagai anak muda semangatnya juga jangan sampai kalah sama Pak Agus. Ini Pak Agus tetap semangat. Iya. Pak Agus aja semangat terus. Masa kita yang muda kalah ya? Betul sekali. Ini sangat luar biasa tentunya ya Kak Putri ya. Iya. Kemudian ini ada Ketua Forum Campur Sari Gunung Kidul, beliau Bapak Sudarto SPD. Baik, sugeng rawuh Bapak. Ya, selamat sore Mas Rangga. Ya. Selamat sore Bapak. Luar biasa. Auranya itu loh Mas Rangga. Betul sekali. Karena ini juga menjadikan salah satu informasi yang menarik, karena pada kesempatan hari ini kita mendatangkan narasumber yang tidak sembarangan ya. Iya dong. Dari pakarnya langsung, dan juga nanti akan mendapatkan informasi apa saja tentunya ya. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai campur sari Mas Rangga, dan tentunya ada dua narasumber yang mungkin netizen di rumah sudah tidak asing. Betul. Ada beliau Bapak Suyono dan juga Ibu Minul. Selamat sore Bapak Suyono. Selamat sore Mbak. Selamat sore Ibu Minul. Selamat sore Mbak Putri. Iya, para pelaku seninya Kabupaten Gunung Kidul. Betul sekali. Dan tentunya Kak Putri ya, ketika saya melihat di channel YouTube tentunya, Bunda Minul ini cantiknya tidak ada tiada tara, never ending beauty, tetap cantik dan luar biasa. Iya, tadi aja sebelum mulai sebenarnya Putri tanya sama Rangga Ibu. Iya. Ini baiknya panggil Ibu apa panggil Mbak ya? Soalnya masih muda. Iya, makanya itu. Masih terlihat muda sekali nih. Dan di saat itu waktu mengumandangkan lagu Reformasi ini sangat luar biasa sekali nih Mbak Minul tentunya ya. Nah, mungkin kita tidak usah berbicara panjang lebar ya Kak Putri nanti, karena akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya. Dan mungkin juga sudah tidak sabar lagi Sobat Budaya yang ada di rumah yang menyaksikan, dan tentunya tak lupa juga kami sampaikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Iya, dan juga tentunya yang nggak boleh lupa nih, karena kalian menyaksikan channel YouTube-nya Kebudayaan Gunung Kidul, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen dong. Betul sekali, untuk mendapatkan informasi-informasi menarik terkait kebudayaan Gunung Kidul atau Kundo Kebudayaan Gunung Kidul tentunya. Iya. Baik, untuk yang pertama ini Kak Putri ya, Iya. kita akan berbincang-bincang bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, beliau Bapak Agus Mantara SIPMM. Baik nih Pak, mungkin juga menjadikan salah satu informasi yang menarik juga, karena mungkin di sini teman-teman seniman dan juga seniwati menyaksikan acara pada kesempatan hari ini secara live streaming tentunya ya.
Mungkin bisa diceritakan nih Pak, karena kita berbincang permasalahan campur sari di era pandemi tentunya. Mungkin dari Pak Agus Mantara ini bagaimanakah membuat atau membentuk suatu komitmen tersendiri dari Dinas Kebudayaan ini atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul terhadap pelestarian campur sari? Monggo. Oke. Mohon izin Pak Edi Santa, Pak Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak Darto, Ketua Forum Campur Sari Gunung Kidul. Pak Yono ini nama bekennya adalah Pak Yono Benguk. Jadi siapa yang tidak kenal ya namanya Pak Yono Benguk. Betul. Ya, ini pengendang hebat zaman Mas Mantos. Ya, ini Kemudian Mbak Minul tentunya ini adalah salah satu artisnya pada zaman itu. Mohon izin sore ini kita ngobrol, kita akan sampaikan beberapa hal pada tentunya sobat budaya dimanapun Anda berada. Jadi campur sari ini kan pernah jaya. 2003, 2002, 2000 sampai beberapa tahun yang lalu itu Gunung itu luar biasa. Mas Mantos merintis dengan gigihnya sampai bisa dikatakan menasional dan bahkan sudah menuju internasional campur sari kita. Lah dengan apa yang namanya seni itu kan bisa naik turun. 2023, 2004 sudah mulai turun. Setelah itu 2004 sampai dengan sini agak vakum. Dan 2016 kalau tidak salah, kita ada 190 jam campur sari ya Pak Darto kali itu. Kalau enggak salah 2016 itu. Iya. 16 ya, 16 itu di alun-alun Kota Wonosari kita gelaran 90 jam non-stop nih, campur sari luar biasa. Rekor muri. Nah, ini masuk rekor muri kala itu. Nah, setelah itu juga dingin lagi. 2019 sudah mulai kami diingatkan oleh beberapa pihak bahwa Dinas Kebudayaan ayolah kita gali bersama dan lain sebagainya. Dan bahkan beberapa tahun itu Mas Mantos sebagai prakarsa, sebagai pendiri, sebagai penemu campur sari Gunung Kidul dinobatkan menjadi salah satu nama jalan yang ada di Siono ke arah Playen itu namanya Jalan Mantos. Ini satu hal yang istimewa. Kemudian komitmen kita untuk pelestarian tetap ada. 2020 pada saat penyusunan anggaran 2020 kami diingatkan oleh banyak pihak. Kala itu campur sari mulai tergerus dengan adanya Congdut, kemudian digeser dengan Orjen Tunggal Plus. Nah, nanti mungkin itu teknis dijelaskan oleh Mbah Yono dan Mbak Minul itu nanti teknisnya dan Pak Darto. Kami mencoba, kenapa sih Gunung Kidul sebagai wilayah yang tempat lahirnya campur sari kok nggak ada forum. Nah, akhirnya kala itu kami bekerja keras dengan teman-teman, para pemerhati campur sari, ada Mas Tejo, Dimas Tejo, ada Mas Joni, Mbak Suhin, kemudian Pak Darto sendiri dan banyak teman kami kumpulkan di rumahnya Dimas Tejo kali itu. Bagaimana kita berdiskusi, ayolah kita buat forum campur sari. Bagaimana kita akan melestarikan campur sari ini kembali ke originalitasnya, campur sari yang sesungguhnya. Akhirnya 2020 kami berhasil membentuk forum campur sari Gunung Kidul. Yang kebetulan secara aklamasi Pak Darto lah yang dinobatkan menjadi ketua. Nanti beliau akan bercerita susah dan bungahnya menjadi ketua campur sari Gunung Kidul. Nah, kemudian sebagai hadiah perdana untuk forum ini kami berikan kesempatan pentas di masing-masing Kapanewon. 18 grup di masing-masing Kapanewon ini kita berikan pembiayaan untuk pentas. Sembari di situ menyusun kepengurusan di tingkat Kapanewon. Ini luar biasa. Nah, ini udah mulai luar biasa. Tanggapan dari teman-teman pemerhati dan pelaku campur sari bagaimana akan mengembalikan originalitasnya tentang campur sari itu. 2021 ini kami juga menyampaikan komitmen kami pelestarian campur sari ini. Kami sampaikan pada forum, silahkan 2020 pemanasan untuk pentas di Kapanewon, 2021 teman-teman silahkan berkompetisi. Besok ada festival, Mbak. Nah, nanti mungkin yang Yureni ngendang Mbah Yono nanti kendangnya apik, kendangnya apik Mbah Yono tahu persis karena irama kendang yang campur sari sungguhnya dulu kan beliau yang mengendalikan. Ini kendang itu kan kendali. Jadi mungkin nanti forum bisa berdiskusi panjang bagaimana menyiapkan yang rencana kita gelar bulan November ya.
kita gelar bulan November, ada Festival Campur Sari Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain kami sudah mendorong kepada semua pihak untuk bisa bagaimana ketika ada kegiatan-kegiatan sosial kebudayaan, maka gunakanlah campur sari yang sesungguhnya. Ini luar biasa. Nanti mudah-mudahan ini bisa berdampak luar biasa. 21 ini menjadi satu gairah yang luar biasa. Dan mohon izin Pak Wabub, tahun kemarin itu kami ngaturi Mbah Yono penghargaan sebagai pelestari campur sari. Nah, tahun kemarin ini luar biasa. Mbah Yono menjadi salah satu penerima penghargaan dan siap-siap aja besok diusulkan provinsi loh Mbak ya. Nah, lebih banyak lagi nanti. Tahun ini Mbak Minul kita berikan, kita usulkan penghargaan dan kemarin Dewan Juri sudah menetapkan beliau ini menjadi salah satu penerima. Akan kita gelar pada tanggal 30 November pemberian penghargaannya. Wow. Pak Darto tahan dulu, jenengan belum pensiun. Kalau mengajukan pensiun ASN sekarang, tahun besok tak ajukan menjadi tahun penerima penghargaan. Ini karena syaratnya tidak boleh ASN ya, dan beliau ASN tidak diizinkan untuk menerima penghargaan. Hingga itulah wujud komitmen kami terhadap para pelestari seni dan budaya di Gunung Kidul, berbagai kesempatan untuk ditampilkan di Gunung Kidul. Kita punya program namanya Gelar Seni Sepanjang Tahun. Saya lihat di tabel itu kemarin sudah ada sekitar 4 atau 5 penampil dari campur sari di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin itu Mas Rangga, Mbak Putri yang saya sampaikan. Baik, tentunya sudah mewakili program-programnya itu sudah disampaikan. Betul Ternyata banyak sekali program yang sudah diupayakan oleh dinas untuk melestarikan campur sari di Kabupaten Gunung Kidul ini. Betul sekali Kak Putri, dan ini menjadikan salah satu informasi menarik dan ini menjadikan salah satu edukasi bagi teman-teman remaja juga nih Pak Agus, karena mungkin tergerusnya zaman ini juga musik-musik modern malah yang semakin dicintai oleh anak muda, sedangkan kita tahu sendiri bahwa maestro campur sari waktu itu di Gunung Kidul dan kita berasal dari Kabupaten Gunung Kidul ternyata. Dan kita perlu bangga akan hal itu tentunya. Iya, dan kemudian Bapak Agus melanjutkan pertanyaan yang tadi nih, di masa pandemi seperti ini Bapak, tentunya para pelaku seni itu juga turut terdampak COVID-19. Nah, apakah dari pihak Dinas Kebudayaan juga ikut memberikan solusi atau jalan keluar? Ya, tentulah. Seniman ini kan bagian dari keluarga besar kami, Dinas Kebudayaan. Sehingga jeritan teman-teman seniman ini adalah kepedihan kami. Jadi ini menjadi satu kita satu hati. Jadi kami jadi ngerti kehidupan real teman-teman seniman itu ketika zaman pandemi seperti ini. Kalau tidak pandemi, saya ngertinya Pak Darto ini ya borjuis gitu. Rumahnya hebat, kendaraannya top dan semuanya bergelimangan dengan harta. Nah, ternyata pada proses pandemi ini ya tentunya banyak hal yang terganggu. Sehingga ini kami punya komitmen bahwa teman-teman harus tetap eksis. Kami dorong teman-teman untuk bisa tetap melakukan aktivitas produktivitas karya. Teman-teman kami dorong untuk bagaimana membuat channel YouTube. Kami minta menjadi YouTuber. Jadi jadilah seniman yang kreatif. Dan yang terjadi adalah sekarang banyak YouTuber baru dari kalangan seniman. Ini luar biasa. Jadi tetap teman-teman produktif. Nah, ini dorongan kami ternyata berhasil dalam menambah satu ilmu. Yang tadinya seniman itu bisanya manggung di outdoor, sekarang manggungnya dari kamar. Tapi dampaknya sampai internasional. Ini luar biasa. Dan ini menjadi satu menurut kami suatu hal yang istimewa. Kemudian yang kedua, kami selalu memberikan ruang. Bila ada kesempatan kami ada program yang melibatkan teman-teman seniman ini, maka tentu akan kami undang pertama kali. Setiap giat yang ada hubungannya dengan teman-teman seniman, kita undang. Bahkan saat ini kami lagi gencar melakukan pendataan terkait dengan profesi seniman dan budayawan ini. Akan coba nanti kita usulkan bahwa jaminan kesehatan ini akan kita backup kita usulkan melalui dana keistimewaan. Jadi besok akan memeringan tugasnya Bapak nanti, tidak dari APBD saja, tapi dari dana keistimewaan. Kemudian yang berikutnya, kami tetap komitmen. Kemarin kita gelar vaksin. Dari semua seniman dan budayawan yang belum vaksin, maka kita undang dan kita vaksin. Karena apa? Menjadi salah satu syarat
untuk bisa tampil di kegiatannya Kundo Kabudayan yang terbiayai dari dana keistimewaan, syaratnya harus vaksin dulu. Luar Kalau biasa. belum vaksin, mohon maaf, dan belum dapat giliran. Ini Pak Darto kenceng ini, Iya. termasuk di level 2 ini, karena sudah boleh manggung di hajatan, beliau juga sampaikan, bagi yang belum vaksin dilarang manggung. Ini luar biasa. Menurut kami komitmen ini menjadi satu komitmen yang hebat. Kemudian mudah-mudahan ini kami lagi upaya dengan Dinas Kebudayaan dari Sema Yogyakarta, kita juga akan memberikan stimulasi berupa sembako, dan sekarang lagi listing data, mudah-mudahan nanti cocok nama, NIK, dan alamat, dan segera kita sampaikan sembako kepada para seniman dan budayawan. Begitu Mas Rangga, Mbak Putri. Nah, ini menarik sekali ya Kak Putri ya. Jadi bagi seniman seniwati yang menyaksikan di rumah secara live streaming tentunya tidak perlu khawatir. Karena telah tadi disampaikan oleh Pak Agus Mantara sendiri, ketika para teman-teman seniman dan seniwati di rumah yang merasakan sedih, Pak Agus juga ikut merasakan sedih. Iya, sehati ya tadi kata Pak Agus. Ketika teman-teman seniman dan seniwati di rumah belum makan, Pak Agus mungkin sudah makan terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Bilang kalau itu. Iya. Nah, ini sangat menarik juga ya Kak Putri, karena juga Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayan ini tentunya juga menjamin kelangsungan hidup dari seniman dan juga seniwati yang ada di Gunung Kidul, dan juga khususnya eksistensi musik campur sari yang Ternyata ada. itu sangat peduli sekali ya Mas Rangga. Betul Melalui sekali. program-programnya ada pendataan, kemudian jaminan kesehatan, gelar vaksin yang dilaksanakan, juga pembagian sembako. Luar biasa sekali. Dan kebetulan kita bergabung pada kesempatan hari ini di acara Dinas Kebudayaan, kita juga sudah vaksin nih. Iya Ya, ini dong. amannya di sini nih Pak Agus. Iya. Karena tadi dikecam kalau belum vaksin tidak boleh bergabung. Nah, Ini saya sudah loh Pak ini. Nah, Nanti disuruh pulang. Nah, mungkin juga ini sedikit himbauan bagi para seniman dan seniwati yang Iya. belum vaksin. Harap untuk segera vaksin di klinik kesehatan atau di salah satu event-event yang nantinya akan Sekarang udah digelar. banyak sekali event untuk melaksanakan vaksin, jadi langsung aja plus nggak sakit ya. Dan kalau main ke Dinas Kebudayaan, itu Iya. harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Oh. Jadi kalau Anda nggak punya aplikasi Peduli Lindungi, mohon maaf. Tidak bisa juga ya, Pak? Ya, mohon maaf, Anda belum beruntung. Nanti biar Kayak kita ngambil diantar dompres. teman-teman security nanti. Iya, maka jadilah orang yang beruntung. Nanti takutnya mau masuk ke Dinas Kebudayaan ditolak. Nah, Sakit itu. pokoknya harus punya aplikasinya juga. Iya. Selain vaksin, kita harus punya aplikasi Peduli Lindungi tentunya ya. Benar. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan ke Pak Agus Mantara, mungkin bisa ditahan dulu, kita akan berdiskusi dengan Bapak Heri Susanto Eskom MSI, selaku Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini mungkin bagaimana tanggapan Pak Heri sendiri ini terkait dukungan pemerintah daerah terhadap kesenian khususnya campur sari. Monggo Bapak. Oke, baik, terima kasih Mas Rangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat budaya dan seluruh warga masyarakat Gunung Kidul, banyak hal tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Mantara. Sebenarnya itu sudah wujud kepedulian kami selaku pemerintah daerah. Tentu tadi beliau sampaikan bahwa kegalauan teman-teman pelaku seni adalah kesedihan kami. Dan kami selaku pemerintah tentu merasakan betapa sedihnya atau betapa sulitnya ketika pandemi ini terus berlangsung, dan pada akhirnya sekarang sudah memasuki di level 2. Kami sangat memahami betul gitu. Wujud kepedulian kami adalah bagaimana kami berupaya sedemikian rupa dengan momentum-momentum yang ada itu kami bisa manfaatkan untuk bisa bersinergi dan bekerja sama dengan saudara-saudara kita, para pelaku seni, dan wabil khusus untuk teman-teman kita pelaku campur sari yang luar biasa. Saya pikir campur sari adalah sebuah istilahnya itu karya budaya yang luar biasa, dan itu muncul dari Gunung Kidul. Bahwasanya campur sari di era almarhum Pak Mantos ini sangat luar biasa. Ini terima kasih, ini ada Pak Darto, ada Bu Minul, Mbak Minul, kemudian Mbah Yono. Ini luar biasa. Bahwasanya campur sari itu sangat fenomenal. Bahkan kami di Jakarta itu hampir di setiap hari Minggu itu banyak kita dengarkan uyon-uyon yang hampir di setiap gang itu terdengar suara almarhum Mantos. Ini yang luar biasa. Sangat menasional di kala itu. Dan ini tentu adalah sesuatu yang patut kita banggakan dan patut kita apresiasi. Dan saya pikir momentum hari ini melalui Pak Sekdin
luar biasa. Beliau mau menggugah kembali atau menggali kembali terhadap potensi yang sebenarnya kita pernah jaya di tahun itu, di tahun 2022, 2023 ya Pak Agus. Kita sempat jaya, dan saya pikir perlu kita lestarikan. Perlu kita lestarikan, dan tentu pemerintah daerah akan support, tentu akan dukung. Bahkan kalau di kami masih perhatikan sekali bahwasanya di pinggiran-pinggiran ini campur sari masih sangat melegenda. Artinya hampir di setiap kegiatan-kegiatan hajatan, kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan sebagainya, itu campur sari masih sangat eksis, masih sangat survive. Jadi saya pikir sangat disayangkan apabila ini tidak kita uri-uri, tidak kita lestarikan dan tidak kita support, sampai pada akhirnya regenerasi campur sari ini juga menjadi penting. Jangan sampai nanti ditinggal ketika beliau Pak Yono, kemudian Bu Minul dan juga Pak Darto ini nanti sudah menyerahkan tongkat estafet itu pada regenerasi penerusnya, generasi-generasi muda, pelaku-pelaku seni muda. Justru nanti yang campur sari secara utuh dalam arti yang asli ini sudah mulai bergeser dengan campur sari yang dalam tanda petik mungkin sudah dimodifikasi dengan garapan yang dalam tanda petik mungkin tidak pada aslinya. Sebenarnya apa yang disampaikan, mohon maaf, karya-karya almarhum Mantos itu luar biasa dengan berbagai macam, jelas ada filosofi di dalamnya ya. Itu luar biasa sekali, dan kembali lagi kita patut dan bangga, seharusnya memang campur sari ini layak untuk kita lestarikan, dan kami selaku pemerintah daerah tentu akan support dan akan dukung, utamanya melalui Pak Agus Mantara selaku Sekretaris Dinas di Dinas Kebudayaan. Ini penting karena kami sebagai bukti nyata bahwasanya kami pemerintah daerah ini responsif, kami pemerintah daerah ini adaptif, kami pemerintah daerah ini peduli terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di lapangan, bahwasanya Pak Agus Mantara ini tidak henti-hentinya mengalokasikan waktu, agenda dengan pelaku-pelaku seni, tidak saja di campur sari, tapi juga di sektor yang lain, misalnya di warisan budaya, kemudian di budaya-budaya seni yang lain, misalnya ada ketoprak, ada macam-macam, ada luar biasa, reog dan sebagainya. Beliau hampir tidak henti-hentinya, dan itu adalah sebagai wujud atau bukti bahwa kami adalah peduli kepada masyarakat kami yang semuanya paham situasi pandemi ini tentu akan berdampak sangat serius terhadap saudara-saudara kita yang kebetulan sebagai pelaku seni. Saya pikir itu, Mas Rangga. Baik, ternyata luar biasa sekali dari pemerintah daerah itu juga sangat responsif dan juga adaptif terhadap perkembangan musik campur sari, khususnya di era seperti sekarang ini, dan sangat berharap musik campur sari bisa lestari kembali dan juga lebih jaya lagi. Nah, ini sangat luar biasa sekali karena tadi beliau Bapak Heri menyampaikan mungkin ketika Pak Heri dinas di luar kota, banyak sekali mungkin alunan-alunan lagu di mana itu waktu itu lagu-lagu dari almarhum Pak Mantos masih terdengar seperti itu ya Pak Heri. Nah, ini menjadikan salah satu poin yang sangat luar biasa di mana memang musik campur sari ini sudah melegendaris dan juga sudah melanglang buana tentunya ya Kak Putri ya. Dan ini menjadikan salah satu hal yang patut kita bangga akan kita di Gunung Kidul ini memiliki salah satu campur sari yang sangat luar biasa tentunya. Dan berangkat dari hal itu Bapak Heri, Putri ingin bertanya, apakah campur sari itu bisa dikatakan sebagai aset yang bisa untuk mendongkrak pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul? Iya, pasti Mbak Putri. Jadi sudah sangat bisa dipastikan itu adalah karya hebat kebetulan dari putra daerah, putra Gunung Kidul, almarhum Bapak Mantos. Ini tadi saya ikut berbangga ya ketika Pak Sesdin menyampaikan bahwa ada sebuah jalan yang dinamain Pak Mantos, itu adalah wujud ke penghargaan dari pemerintah tentunya terhadap karya atau terhadap putra daerah itu yang luar biasa. Saya pikir itu adalah wujud apresiasi yang tentu tidak terukur harganya. Tentu dalam hal ini sangat disayangkan apabila potensi yang luar biasa ini tidak kita gali, apalagi ke depan ini nanti akan banyak bersinergi antara wisata dan juga budaya. Di situ include di dalamnya adalah pentas-pentas seni. Tentu kami juga berharap banyak kiranya nanti campur sari ini juga menjadi suguhan atau jadi menu-menu yang nanti akan
disajikan kepada pelaku-pelaku wisata atau wisatawan-wisatawan yang nanti akan masuk di Gunung Kidul. Bukan tidak mungkin nanti di Taman Kebudayaan yang kebetulan gedungnya sangat megah tersebut, nanti di suatu ketika ada momen-momen tertentu, saudara-saudara kita pelaku-pelaku seni campur sari itu juga bisa pentas di sana gitu. Dan saya yakin di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar itu sangat dirindukan. Saya meyakini betul karena kami berdasarkan testimoni di lapangan, itu kami ke Jakarta ini, kalau misalnya di Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi serta yang lain-lain itu, kita jalan di gang-gang itu kalau hari Minggu itu banyak mendengarkan suara-suara dari almarhum Mantos. Itu luar biasa. Jadi sangat disayangkan kalau kemudian potensi yang luar biasa itu tidak kita jaga, tidak kita lestarikan. Kami yakin bahwasanya itu nanti akan mewarnai, akan mampu meningkatkan kesejahteraan baik itu masyarakat yang secara kebetulan itu secara langsung sebagai pelaku seni campur sari, tapi di sisi lain juga akan bisa bersinergi dengan pelaku-pelaku yang lainnya. Itu kami punya keyakinan betul. Karena mohon maaf bahwasanya almarhum Pak Mantos dengan karya-karyanya ini sudah sangat melegenda dan sudah sangat diterima di kalangan masyarakat. Itu terbukti ya sering terdengarnya di daerah, tidak saja di Kabupaten Gunung Kidul. Saya pikir begitu, Mbak. Luar biasa sekali. Jadi kesimpulannya bahwa musik campur sari ini adalah aset yang nantinya juga tentunya akan disuguhkan untuk wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul, Mas Rangga. Betul sekali, dan mungkin siapa tahu nanti ke depannya akan ada juga program-program yang diselenggarakan oleh Pak Agus bersama teman-teman yang ada di dinas. Seperti ketika kita berwisata di Bali, kita disuguhkan oleh tarian Bali, oleh kebudayaan Bali, dan mungkin besok ke depannya juga wisatawan yang hadir di Gunung Kidul akan singgah di Taman Budaya dan melihat pagelaran campur sari seperti dan itu. kita ini lagi, Pak, ini kita menyusun kalender of event untuk 2022 ini. Kami atas arahan Pak Wabub bahwa buatlah kalender of event tahun 2022 sehingga nanti orang mau datang Gunung itu sudah pasti tanggal sekian dan sekian ada pementasan campur sari, tanggal sekian ada ketoprak, tanggal sekian bulan ini ada apa. Itu banyak sekali ternyata potensinya. Yang ini kita tata kemarin dengan Dinas Pariwisata tentunya nanti biar membantu pariwisata untuk menjadikan kita ini seperti cita-cita Bapak ini, divisi beliau ini kan Pak Bupati dan Pak Wabub, bagaimana Gunung Kidul ini pariwisatanya mendunia. Kami akan support habis untuk menjadi itu realisasinya. Luar biasa. Ini sangat menarik sekali ya. Ini tentunya istimewa sekali tentunya, dan ini sangat luar biasa. Semangat dari Pak Agus Mantara ini semakin menggebu-gebu ini. Bagaimana sudah nggak sabar ini 2022. dalam hati ini, ayo ke 2022, ayo ke 2022. Nah seperti itu ya. Nah ini sangat menarik sekali. Nah mungkin kita akan nanti berdiskusi lagi dengan Pak Heri Susanto. Mungkin bisa ditahan terlebih dahulu. Kita akan berdiskusi selanjutnya. Narasumber kita yang ketiga, beliau Ketua Forum Campur Sari Gunung Kidul, ada Bapak Sudarto SPD. Nah ini terkait tadi yang telah disampaikan ya Kak Putri ya oleh Pak Agus dan juga Pak Heri, ini selaku dari Ketua Forum, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, kendala yang dihadapi dalam pelestarian campur sari itu seperti apa dan mungkin suka dukanya itu seperti apa? Monggo. Terima kasih Mas Rangga, Mbak Putri. Tapi sebelumnya mohon izin pada Bapak Heri Susanto, Pak Agus Mantara, terkait dengan campur sari tadi sudah tentunya secara garis besar sudah disampaikan oleh Bapak Agus Mantara tentang campur sari yang ada di Gunung Kidul setelah beberapa waktu mengalami vakum, tidak ada kegiatan ataupun tidak ada kepengurusan sama sekali bahkan, sehingga di tahun 2019 kemarin alhamdulillah atas kepedulian dari Dinas Kebudayaan dalam ini Punduk Kabudayaan kerjasama dengan para pemerhati campur sari khususnya mengadakan pertemuan dan terbentuklah Forum Campur Sari Kabupaten Gunung Kidul. Dan sesuai dengan arahan Bapak Agus Mantara dan juga Bapak Agus Kantono pada saat itu, bahwa perlu adanya Forum Campur Sari baik di kabupaten maupun di masing-masing kapanewon. Ini salah satu cara untuk kita bagaimana melestarikan budaya campur sari yang ada. Namun dalam hal ini suka duka dalam kami mengkoordinir dari berbagai kalangan seni yang tentunya punya karakter yang berbeda-beda, memang harus
apa ya? Istilahnya tabah gitu ya. Gitu. Harus tabah karena setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini tetap terkondisi, dan alhamdulillah juga dari masing-masing Kapanewon sudah terbentuk baik kepengurusan maupun salah satu grup campur sari pilihan di masing-masing Kapanewon. Ada grup andalan tentu Ya, ada grup andalan di masing-masing Kapanewon. Dan beberapa waktu yang lalu seperti yang Pak Agus Mantara sampaikan bahwa nanti di bulan November ada festival. Ini memang mereka sudah persiapan Pak Agus ya, untuk hal ini. Nah, tinggal kami menunggu bagaimana nanti teknis dan pelaksanaannya bagaimana, kami nunggu dari Dinas Kebudayaan. Tentunya ini jelas memerlukan proses tentunya. Ya. Kemudian tadi yang disampaikan kendala dalam kami melestarikan budaya campur sari. Banyak hal yang tentunya dalam hal ini bisa kami sampaikan, boleh dikatakan kebutuhan pasar yang ada. Dari para pelaku seni campur sari ini kan mereka melestarikan campur sari dari panggung ke panggung, kemungkinan yang paling banyak itu adalah dari hajatan. Nah, di masa pandemi memang ya kita harus memaklumi, dan alhamdulillah Pak Agus Mantara atas arahan Bapak selama ini meskipun di masa pandemi rekan-rekan campur sari masih bisa terkendali. Dulu memang ada rencana yang mungkin di luar kendali kita, tapi alhamdulillah semua bisa terkoordinir dengan rapi. Nah, kendala yang utama adalah tergesernya seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Mantara dan juga Pak Heri, bahwa perubahan zaman dari campur sari yang terdiri dari 16 personel pemusik dengan munculnya alat musik yang baru. Nah, disinilah kendala campur sari yang kami rasakan sangat sulit untuk melestarikan budaya campur sari sendiri. Karena kalau saya menilai campur sari seperti Mbah Yono tadi bilang, campur sari itu yuk komplit karena itu terdiri dari dua, baik itu diatonis dan pentatonis. Nah, kedua unsur ini tidak bisa terlepaskan. Nah, selama ini yang ada kedua-duanya ini tidak ada yang muncul di dalam seni campur sari. Tadi saya sampaikan di kebutuhan pasar. Ibaratkan orang punya hajatan, aku ngundang campur sari. Tapi yang didatang di situ bukan campur sari, dan lagu-lagu yang dinyanyikan pun bukan campur sari juga. Nah, ini memang kendala bagi kami, bagaimana melestarikan budaya kalau misalnya konsumsi masyarakat itu yang dikehendaki beda. Seperti itu. Ini memang sangat PR yang sangat berat bagi kami selaku Forum Campur Sari Kabupaten Gunung Kidul, bagaimana mengembalikan nuansa Pak Yono dan Mbak Minul yang sudah dirintis dari, kalau tidak salah dari tahun 80-an ya Mbak. Iya, sampai 93 itu memang baru ngetrennya CSGK. 1993 itu melambung. Nah, inilah kepingin saya membawa dari rekan-rekan pekerja seni nanti melestarikan budaya campur sari yang embrionya dari Gunung Kidul. Bahkan ini sudah diciptakan seorang maestro. Mari kita bersama-sama untuk melestarikan budaya sebagai aset Gunung Kidul yang tadi disampaikan oleh Pak Heri Susanto. Kendalanya tentunya banyak sekali Mas Rangga. Itu diantaranya yang garis besarnya di situ. Kemudian saya menyampaikan di masing-masing Kapanewon memang sudah ada campur sari. Tapi hal ini tentunya tidak lepas nanti dari dukungan sponsor. Ya, saat ini karena di masa pandemi kami untuk mencari sponsor sangat sulit sekali. Namun dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih sekali yang sebesar-besarnya pada Gundul Kabudayaan yang telah memperhatikan dari campur sari yang selama ini vakum, kemudian dibentuklah Forum Campur Sari Kabupaten, dan terbentuklah Forum Campur Sari di Kapanewon dari 18 Kapanewon yang ada. Terima kasih Pak Agus. Luar biasa sekali. Yeah.
Begitu Mas Rangga, Mbak Putri. Nah, ini menjadikan hal yang sangat luar biasa dan juga menjadikan salah satu tugas tersendiri juga ini Kak Putri ya. Karena kita ketahui sendiri kadang orang hajatan inginnya yang ringkes seperti itu nggih Pak. Menginginkan yang lebih murah seperti itulah ya. Ya, betul. Dananya. Nah, betul sekali. Nah, mungkin sembari nanti kita akan lanjut lagi ke Pak Darto untuk ngobrol yang selanjutnya. Iya. Nah, ini karena terkait menyinggung terkait perjalanan campur sari nih Kak Putri. Kita akan berbincang sama Mbah Yono dan juga Mbak Minul nih. Monggo Mbak Putri. Iya, sebelumnya mungkin ingin bertanya ke Mbah Yono dulu. Kalau dari Mbah Yono ini Mbak, bagaimana sih awal mulanya musik campur sari ini bisa lahir kemudian berkembang di Kabupaten Gunung Kidul? Ya, kita tidak akan ngomong yang banyak. Iya. Tahun 90 buat tempat warungnya Mbah Noto. Mbah Noto Radio 90 sampai 92 itu kalau gue SIM hanya lokal, SIM A. Kendaraan cilik yang bareng 93 ke atas B2 umum mantos. Nah, keponaan terus masih ada berkaitan mbok salah sama bapaknya mantos itu masih ada ya. Tadi Pak Lek semua ikut salah. Minul, Heru, Arjono, Yuni dulu latihannya tempatnya Mbah Noto. Ini itu sudah habis. Yang B2 umum ini sampai wah melancang melintang. Palembang, Kalimantan, ya sama Mantos. Dan memang Mantos bilang, Lek, apa puase wong seni, kuwi nek rekaman laris, di puas. Saya dalam hati ya kok bener. Nyetel seklik rungu ya Mantos nyetel seklik rungu. Nah menikah, Des, Mbak Putri sama Mas Angga, hanya terakhir saya minta kalau memang melestarikan campur sari Mantos, versi Mantos itu ya komplit. Gender, siter, kendang, gong, demung, sarang, mungsuhe, organ, bass, ukulele, ini sudah. Itu kalau memang mau melestarikan budaya. Sudah saya cak ke Jogja TV, ya kan? TBY 2 kali, komplit. Perpisahan Mbak Bading, yang sepanjang komplit. Ini kula, ini Nun Sewu, Bapak Wakil Bupati. Kula ngantos ngaten, rumiyin zaman beliau Bapak Yutekno, Mas Harto, Mbak Bading lak setunggal kelas SMA, angkatan 66, medal 69. Lho kula mboten dumugi kok badhe mbok saiki iki pemerintah daerah ki kagungan dhewe campur sari sing Mantos. Kula ngantos ngaten. Nggih, kalian Mbak Bading niku. Dadi nek ana event-event tertentu kula dereng kulinten kalian. Menika namung kula nyuwun ngaten menika. Terus kalau memang mau melestarikan budaya Gunung Kidul campur sari versi Mantos, niku kedah komplit. Menika namanipun versi Mantos. Lajeng lagu-lagunipun nggih terbatas. Nggih, mboten suketeke ora. Wah, nika bangsa niku mboten dados entang. Yang dangdut ya dangdut sing alami biasa. Pamanipun gedhok terus dangdute. Langgam dindangdute mboten napa-napa. Nek namung kula kagungan panyuwun panjenenganipun Bapak Wakil Bupati. Gawe kang
terakhir Mas Rangga. Rangga lan Mbak Putri kagem Pak Agus ini kok kagem mangke yen tentu wonten festival campursari Mas Gato kalian Mbak Minul. Kula nyuwun Yuri menika mengerti nomor tok. Sampun ngantos prisa pemainipun. Yuri menika wonten kalih. Lajeng kalian 3 mangke kangge sopan santun ngajeng. Sing iso pentatonis kalian diatonis lajeng kalian vokalis Mbak Minul sampun mboten asing malih ngambisi menapa nggih penyanyi-penyanyinya sampeyan. Lajeng namung wonten kamar mangke saged wong ora ayu suarane apik ora entuk biji. Anang sing wong ayu banget ning suarane elek leno menika ontatik mangke kangge asli murni penilaianipun ngaten. Sampun nate punjak bongan wonten pemerintah daerah. Ayo lek delok festival campursari. Lah wegah sing gawe campursari aku kok tak janji. Akan delok apa? Iya. Lah namung ngoten pramila kalau matur ingkang kanten piyambak samangke Mas Gatot karo Mbak Minul. Namung ngaten terus mangke murni asli Gunung Kidul nek pancen digoleki bibit penyanyi sing apa swara tenggorokan apa swara ireng Mbak Minul nasa jagonipun sampun kawula matur. Nggih. Pak Wagub kalian Pak Agus yen wonten kenta-kenta kula nyuwun saking samudra pangaksamu. Cekap Mas Rangga, Mbak Uti. Luar biasa sekali Mbak Putri ya. Ini tentunya menjadikan satu hal yang benar begitu nandes di dalam hati tentunya ya. Karena ketika itu Mbak Yono menceritakan bagaimana sejarahnya hingga bisa berkiprah sampai ke Palembang, ke Kalimantan, dan lain sebagainya. Hingga bisa berproses secara jauh lagi hingga campursari dikenal oleh banyak orang. Nah, karena dari tahun 90-an ya Mas? Betul. Berjuang dari tahun 90 melestarikan musik campursari sampai akhirnya pada tahun 93 itu musik campursari bisa mendunia. Nggak cuma nasional tapi mendunia. Betul sekali, karena tadi kita sudah mendengarkan cerita dari salah satu pemain musiknya. Iya. Selanjutnya dari penyanyinya ini, ada Mbak Minul mungkin bisa diceritakan masih sama apa yang telah disampaikan oleh Mbak Yono tadi. Bagaimana awal mula lahir dan berkembangnya campursari di Gunung Kidul dan mungkin suka dukanya waktu itu seperti apa Mbak Minul, monggo. Terima kasih Mbak Putri, Mas Rangga, Pak Eri, matur suwun, Mbak Agus. Sampun kersa nimbali wonten papan menika. Kula sampun sakjatosipun sampun lengkap, aturipun Lek Yono, Pak Agus, Pak Eri, semuanya Mas Darto sudah lengkap. Kula badhe melengkapi terjadinya lahirnya campursari. Leres menika dari tahun 90 kita kumpul-kumpul di warung bakmi itu, di warung bakmi Mbah Noto. Dengan dulu istilahnya belum campursari, kita cokean ya Lek ya, waktu itu cokean ya. Terus dilengkapi dengan keyboard, dengan biola Mas Yuni. Kebetulan dalam satu keluarga ada kakak itu yang pegang bass Mas Harjono, itu adik Mas Mantos. Terus Mas Yuni itu yang nomor 5, itu yang pegang keyboard, yang kadang biola. Terus Mas Heru itu suami saya, itu yang ragil, adik Mas Mantos yang ragil, itu pegang ukulele. Di warung bakmi Mbah Noto, di Tritesan warung bakmi waktu itu tahun 90, 91, 92 kita juga sudah job-job lokal ya Lek ya, lokal, luar kota juga ada. Terus Mas Mantos tahun 92 pulang ke Pelayan karena beliau kan dulu di Jakarta. Di Jakarta pulang-pulang kok iki aneng gawe musik sapa iki sing gawe katanya. Lah Lek Yono ini kan masih kerabat, masih keluarga juga. Mbok ayo nak rekaman, kita rekaman. Waktu itu 93 kita rekaman masih di Jakarta di Arto Studio. Punya Mas Keli Arianto itu ya. Volume 1, 2, 3 masih di Jakarta kita rekaman. Terus volume berikutnya sudah di Dasa Studio Bangkong Semarang itu. Sampai 95, 96, 97 orbit dengan Mbak Nyani, dengan Mbak Orianti, dengan Mbak Lasmini.
Ya saya dari awal memang sudah ikut, terus ada Mbak Titik Norma, Mbak Ami, Ede Ami, adiknya Mbak Yani, dan semua sudah di orbit Mas Mantos waktu itu. Tahun 2000 Mas Mantos sudah dari kesehatan sudah agak menurun ya, tapi proyeknya masih belum selesai waktu itu. Terus diselesaikan oleh Mas Yuni almarhum yang sudah almarhum juga, kakak bontot kakaknya Mas Heru. Itu proyek masih banyak karena di desa ada berapa ya waktu itu, belum selesai pokoknya. Diselesaikan oleh almarhum Mas Yuni sampai 2004 kita selesai tanggung jawab kita untuk dasa studio waktu itu. Ya seperti itu perjalanan kita. Luar biasa sekali perjalanannya, sangat lengkap ya. Iya. Betul Sampai sekali. akhirnya bisa melalang buana kalau kata Mbak Yono tadi, Amin. bisa melalang buana. Iya. Nah, kemudian Ibu tadi sudah mengenai perjalanannya sampai akhirnya musik campur sari itu bisa dikenal. Nah, Iya. saat ini seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali musik pop dangdut yang Iya. merajalela di sekitar kita. Nah, itu menurut Ibu Minul sendiri bagaimana respon atau tanggapan mengenai musik campur sari ini di tengah maraknya musik-musik pop yang sedang tidak asing lagi di telinga kita? Iya. Sebetulnya kita tidak menutup kemungkinan ya, itu kan warna-warni dari musik ya. Ya ada campur sari, ada lain-lain. Terus ini juga keluarga dari Mas Mantos, anak cucunya. Terus saya dampingi itu ada dapur musik project ya, itu termasuk keluarga kita yang di Tabon bikin seperti itu. Anak-anak masih muda-muda semua. Ya monggo kan perkembangan musik kan berjalan. Nah untuk era sekarang memang untuk campur sari agak agak mundur karena munculnya warna musik yang lain, terutama ya dangdut, terus ya, koplo musik seperti itu je. Bahkan tapi sekarang malah akan muncul dari grup keroncong malahan. Pak Agus ya. Saya juga ada YouTube itu malah musiknya musik keroncong ikut mengisi. Juga ya? Iya, Ya. saya Nah, masuk. ini kemarin udah kita Oh iya. Terima Iya. kasih. Betul. Ini promo ya. sudah terfasilitasi. Oh iya. Sebetulnya kalau saya kan basic saya dari keroncong Mbak Fitri, jadi ikut keroncong dari lomba keroncong tahun 83, kebetulan menang, pop singer juga menang. Nah dari awal itu ilmu keroncong itu saya terus masuk di campur sari itu, kebetulan kita bikin ya ada lagu keroncong, ada langgamnya, ada gending ringan-ringan waktu itu Pak Hargian Manten kita buat rekaman seperti itu. Mas Mantos itu inisiatifnya memang luar biasa. Jadi saya agak berinting kalau Mas Mantos. Karena pada kesempatan hari ini tentunya ini menjadikan hal yang sangat luar biasa karena memang Pak Yono dan juga Mbak Minul itu merupakan salah satu saksi hidup bagaimana proses perjalanan campur sari ini tentunya di Gunung Kidul bisa dikenal oleh banyak orang tentunya. Nah, sebelum kita nanti akan lanjut diskusi lagi bersama Pak Yono dan juga Mbak Minul, kita akan kembali lagi berbincang kepada Pak Agus Mantara SIPMM ini selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan atau Pundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, menurut Pak Agus sendiri, ini bagaimana upaya atau hal apa yang akan dilakukan untuk menjaga musik campur sari tentunya dalam memasuki revolusi zaman untuk kedepannya ini bagaimana Pak Agus? Monggo. Baik, terima kasih Mas Rangga, mohon izin Pak Wagub. Jadi kami dari Pundo Kabudayaan ini selalu berusaha merencanakan pelestarian karena di dalam pelestarian tentunya ini bagaimana genre campur sari ini tidak terpengaruh dan tetap komitmen pada jenisnya. Dan ini tentunya kami harus memberikan ruang untuk campur sari ini di Gunung Kidul. Ya mestinya seperti yang saya sampaikan awal tadi bahwa kita punya beberapa tempat yang layak nanti untuk dijadikan memberi kesempatan campur sari untuk manggung di sana. Ya di samping Taman Budaya nanti kita juga punya amphitheater yang ada di Ngelanggeran, kemudian di beberapa titik di pinggir pantai ini juga ada tempat-tempat yang baik
Nah, inilah nanti akan coba kami tata dengan teman-teman pariwisata, bagaimana untuk teman-teman bisa melakukan aktivitas ini dengan mempertahankan jenis musik campur sari ini. Kemudian kepada para seniman, tentunya kami berharap tetap pada komitmennya bagaimana juga untuk bekerja sama dengan kami untuk menjadikan campur sari ini menjadi satu jenis musik warisan budaya Gunung Kidul yang tentu akan kita upayakan menjadi salah satu warisan budaya yang nanti akan diakui oleh pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan. Jadi kami dalam bidang warisan budaya ini ada namanya seksi warisan budaya tak benda. Nah, teman-teman ini di dalamnya ada kajian namanya kajian warisan budaya tak benda. Jadi setiap jenis karya budaya atau seni yang asli dari situ, kemudian ini nanti dilengkapi dengan kajian-kajian filosofi, kemudian kajian-kajian yang secara ilmiah, nanti akan kita usulkan kepada Pak Menteri. Ketika ini menjadi satu kayak hak paten nanti bahwa campur sari ini adalah produksi musik garapan dari Gunung Kidul. Secara de facto ini sudah diakui bahwa campur sari dari Gunung Kidul. Tapi ini kita berupaya nanti secara konstitusi kita mendampingi nanti teman-teman bidang warisan budaya nanti biar mencoba kajian warisan budaya tak benda yang seperti tahun ini kami melakukan kajian ada 3. Yang pertama ini Waderliwet, mungkin kalau Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar ya Waderliwet. Waderliwet itu salah satu produksi kuliner Gunung Kidul yang menjadi satu suguhan kebanggaan ketika ada tamu-tamu terhormat, terutama di wilayah utara ini. Ini disuguh Waderliwet. Ini kita kaji dan siap kita usulkan menjadi satu warisan budaya nasional dari Gunung Kidul. Kemudian yang kedua ada wayang topeng. Wayang topeng ini juga menjadi warisan budaya di Gunung Kidul yang mungkin satu-satunya di Gunung Kidul. Dan saya lihat tidak kami ketemukan wayang topeng, yang biasanya ada tari topeng. Tapi kalau di Gunung Kidul wayang topeng. Dan ini kami kaji, tahun ini insya Allah selesai, dan ini kita juga usulkan menjadi salah satu warisan budaya nasional yang berasal dari Gunung Kidul. Nah, kami juga akan berkeinginan nanti campur sari, nanti akan kita proyeksikan, kita kaji secara ilmiah, kemudian filosofi-filosofi dari lagu-lagunya, kemudian kenapa ini bisa menghasilkan iringan musik yang sangat enak, gabungan antara pentatonis dengan diatonis ini jadi satu hal yang istimewa. Secara keilmuan ada beberapa yang memperoleh gelar doktor itu karena mempelajari campur sarinya Pak Mantos. Sudah ada beberapa teman yang pernah meminta ngobrol dengan saya, ada dari dosen UNES itu dapat doktor juga karena mempelajari campur sarinya Pak Mantos, bisa menggabungkan 2 jenis alat musik ini. Lainnya komitmen kami nanti kami akan coba kaji dengan teman-teman bahwa ini menjadi warisan budaya dari Gunung Kidul untuk Indonesia. Luar biasa sekali. Semoga memang apa yang diharapkan dari teman-teman Dinas Kebudayaan tentunya bisa segera terrealisasikan ya. Dan juga perkembangan budaya di Kabupaten Gunung Kidul ini juga semoga semakin menjaya. Betul sekali Kak Putri ya, karena tadi adalah apa yang disampaikan oleh Pak Agus Mantara. Beliau tentunya bersama tim dari Dinas Kebudayaan ataupun Do Kabupaten Gunung Kidul telah mempersiapkan berbagai program-program dan juga inovasi-inovasi dari tahun ke tahun yang akan di-planning dan juga akan dilaksanakan tentunya untuk mengenalkan kebudayaan yang ada di Gunung Kidul untuk lebih luas tentunya. Iya, kemudian setelah tadi kita berdiskusi dengan Bapak Agus Mantara, kali ini kita kembali lagi kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Heri Susanto. Tadi saat ini kan kita masih di masa pandemi Pak. Nah, bagaimana nih mengenai pentas seni di era pandemi seperti ini? Apakah memang sudah benar-benar diperbolehkan atau mungkin ke depannya itu akan diadakan dengan inovasi baru yang menyesuaikan masa pandemi ini? Ya. Baik, makasih Mbak Putri. Jadi tentu kita patut bersyukur ya bahwasanya sekarang sudah memasuki level 2. Iya. Kita teringat pada saat itu di pertengahan bulan Juli luar biasa bahwasanya COVID begitu meninggi ya di Kabupaten Gunung Kidul. Bahkan pada posisi saat itu hampir di seluruh rumah sakit di Gunung Kidul ini kewalahan. Bahkan kita juga menambahkan ada 2 rumah sakit,
salah satunya di Saptosari dan juga memanfaatkan yang di Wanagama pada saat itu untuk menjadi shelter penanganan COVID. Tapi juga toh pada saat itu belum mampu mengendalikan COVID secara menyeluruh, mengingat petugas nakes kita memang sangat terbatas, di sisi lain juga karena ikut terpapar. Itu tentu keprihatinan kita bersama dan tentunya kita tidak ingin hal tersebut terulang kembali. Nah, tentu pada suasana dan situasi COVID yang walaupun sudah melandai sekalipun, tentu karena ini adalah pandemi dan kita juga belum tahu sampai kapan pandemi ini selesai, tentu kami juga berharap agar kiranya teman-teman pelaku seni dan juga siapapun untuk melakukan aktivitas senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan, itu yang pertama. Yang selanjutnya dalam konteks bagaimana saudara-saudara kita pelaku seni untuk bisa melakukan pentas-pentas seni pada saat kegiatan-kegiatan tertentu, tentu ini sudah diperbolehkan dengan syarat yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdin bahwasanya harus dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi syaratnya adalah vaksin. Jadi Peduli Lindungi itu bisa diperoleh apabila saudara-saudara semua atau teman-teman sekalian itu sudah pernah divaksin. Jadi kalau belum divaksin nanti statusnya adalah merah, karena di situ ada merah, kuning, hijau. Merah itu memang belum sama sekali, hijau itu sudah 2 kali, kalau kuning kalau tidak salah baru sekali. Maka untuk itu kami pastikan bahwa vaksin ini juga harus secara simultan berjalan bersama-sama, antara ekonomi dan juga kesehatan harus kita jaga. Sehingga tentu kita sangat merindukan, kita tentu sudah sangat menginginkan agar kiranya aktivitas geliat ekonomi kita semakin baik, semakin jalan. Namun demikian juga kita harus wanti-wanti kepada seluruh warga masyarakat, jangan sampai dalam situasi masih pandemi walaupun level 2 ini, kita euforia sehingga melupakan bahwa setiap aktivitasnya kita tidak melakukan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu kita ada kesan bahwa kok kikrik gitu ya, kok kelihatan lebih kurang pede pemerintah. Tetapi kami harus memastikan bahwa ini adalah pandemi, bahwa ini adalah sebuah virus yang kita tidak tahu betul seperti apa. Jangan sampai nanti karena kita euforianya berlebihan sehingga nanti terjadi lonjakan kembali seperti halnya di beberapa negara, tentu kita juga tidak inginkan hal itu. Jadi intinya seni budaya, pentas-pentas musik dan sebagainya sudah diperbolehkan dengan syarat tentu protokol kesehatan. Kapasitas 50. Saya pikir kalau kapasitas 50 ini bisa disesuaikan. Kalau selama ini mungkin berdesak-desakan, ya kita harus menjaga jarak. Ini demi kesehatan kita bersama. Jadi ini semata-mata pemerintah adalah karena bukti dan kasih sayangnya kami selaku pemerintah, maka kami harus kikrik, harus dalam arti penting apa ya? Kalau kikrik itu bahasanya kalau di Jakarta itu agak cerewet gitu. Ini penting kami harus lakukan karena kami tidak ingin risiko itu terjadi kembali. Karena satu nyawa bagi kami adalah sesuatu yang sangat berharga dan kami harus jaga dan lindungi itu. Jadi intinya boleh Mbak, silahkan kegiatan-kegiatan seni dilaksanakan tentu dengan syarat protokol kesehatan. Ya gitu Mbak. Itu tadi ya, boleh siapapun yang mau menyelenggarakan boleh, tapi syaratnya protokol kesehatan dan juga yang terpenting vaksin dulu. Nah itu yang paling penting itu ya Kak Putri. Jadi mungkin ketika nanti teman-teman pelaku seni, mungkin khususnya mereka yang bergelut di dalam dunia taruh dan lain sebagainya, ketika bertemu dengan yang punya hajat atau teman-teman yang lain, alangkah baiknya tidak berjabat tangan dan juga memakai masker, sedia hand sanitizer untuk menjaga diri kita dan orang lain. Seperti itu nggih Pak Heri ya. Pokoknya protokol kesehatan harus ketat ya Pak Heri ya. Iya. Kasihan loh Pak Heri nanti kalau harus ngoprak-oprak teman-teman yang lain kan kasihan gitu lah ya. Ini sudah alhamdulillah ya, tadi Pak Heri juga menyampaikan kita patut bersyukur saat ini kita di level 2, di mana itu juga tidak boleh terlalu euforianya terlalu tinggi. Kita juga harus tetap ingat waspada itu juga perlu. Betul sekali Kak Putri ya. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Heri yang telah menyampaikan informasi yang sangat luar biasa. Kita akan kembali pada Pak Sudarto SPD ini selaku Ketua Forum Campur Sari Gunung Kidul. Nah mungkin bisa diceritakan Pak, apa yang menjadi inovasi atau kreativitas dari para komunitas pelaku seni yang ada di Gunung Kidul ini dalam mengembangkan dan juga menjaga eksistensi campur sari di Gunung Kidul, Pak. Terima kasih Mas Rangga dan Mbak Putri ya. Ini satu pertanyaan yang bagi saya itu sangat berat sekali. Iya. Karena di sini menyangkut tentang inovasi dan kreativitas dari pekerja seni
kami sudah mengimbau apabila nanti kita bisa kerjasama dengan Gunung Kabudayan Gunung Kidul, itu tidak ada salahnya kita dalam hal ini Festival Campur Sari ini nanti tidak hanya sekedar mengadakan Festival Campur Sari, tapi juga di situ nanti ada seperti beberapa tahun yang lalu ada Festival Campur Sari, tapi juga ada Festival Cipta Lagu Campur Sari. Nah, itu mungkin ini dorongan bagi para pekerja seni khususnya di masing-masing Kapanewon, karena sebenarnya Gunung Kidul banyak sekali pencipta lagu Pak Kusmantara. Terutama di Palian itu masih ada salah satu campur sari yang masih eksis juga dan sudah memiliki beberapa lagu sendiri. Itu kemarin pada saat kami pertemuan pertama kali dengan Gunung Kabudayan membahas tentang festival itu, ada beberapa masukan gimana kalau nanti pada saat Festival Campur Sari itu saya membawakan lagu dari Kapanewon sendiri itu. Nah, ini tentunya masih perlu diolah kembali, karena nanti otomatis, mohon maaf seperti Pak Yono sampaikan bahwa Yuri tadi ada 3, tentunya kriteria yang ada di situ tentunya lagu pun juga harus ditentukan dari panitia tentunya, sehingga tidak bisa dari masing-masing Kapanewon mungkin untuk membawakan lagunya sendiri, karena nanti otomatis nuansanya pun akan berbeda. Betul. Itu untuk yang inovatif dan kreativitas dari para pekerja seni yang saya salut. Memang untuk yang pemusiknya, karena begitu banyak lagu yang sekarang ini muncul, ya meskipun dari semua lagu yang milik dari Pak Yono, Mbak Minul itu mereka sudah menguasai betul, tapi karena ini juga perubahan zaman, tentunya kreativitas dan inovatif dari pekerja seni silakan untuk kreativitasnya masing-masing dikembangkan. Begitu Mas Rangga, Mbak Putri. Jadi bisa dikatakan ya Bapak bahwa kreativitas dan inovatif ini menjadi tantangan tersendiri. Betul. Untuk bisa bertahan mempertahankan musik campur sari tentunya di era yang seperti sekarang ini. Betul sekali, betul sekali. Dan ini menjadikan salah satu tanggung jawab mungkin dari teman-teman yang lain ya, karena Iya. mungkin waktu itu juga ya Mbak Minul, almarhum Pak Mantos itu melihat, wah ada gedok dijadikan lagu, seperti itu kan ya. Wah melihat lintang, jadinya ada lagu Lintang Rembulan dan lain sebagainya. Nah itu bisa menjadikan salah satu hal yang menarik juga nih bagi para seniman dan juga seniwati yang ada di Gunung Kidul. Nah selanjutnya ini Pak Darto, mungkin apakah di setiap komunitas di Kabupaten Gunung Kidul ini juga mereka diberikan salah satu tanggung jawab tersendiri juga, khususnya Pak Darto ini selaku ketua memberikan arahan tentunya bagi teman-teman forum yang ada di Kapanewon untuk tetap melestarikan campur sari khususnya seperti itu. Iya, sesuai dengan arahan dari Gunung Kabudayan, setelah terbentuknya forum campur sari dari masing-masing Kapanewon, kami senantiasa memberikan satu motivasi, termasuk apapun kegiatan yang kerjasama dengan Gunung Kabudayan, kami sampaikan apa adanya, dan ini nampaknya juga mendapatkan hal yang positif dari masing-masing Kapanewon. Terbukti kemarin sudah beberapa Kapanewon yang sudah memiliki SKOK. Ya, ini sebagai syarat tentunya nanti mereka untuk mandiri dalam melestarikan budaya khususnya campur sari. Seperti hanya kemarin sudah beberapa dari Kapanewon yang sudah ikut tampil di gelar seni sepanjang tahun ya. 2001. Terima kasih kepada Kapanewon yang kemarin sudah mengisi di GSST 2001. Begitu Mas Rangga. Ya, luar biasa sekali ya Kak Putri ya. Tentunya yang telah disampaikan oleh Pak Darto ini selaku Ketua Forum Campur Sari Gunung Kidul. Tentunya yang bisa memberikan arahan langsung juga bagi forum-forum yang ada di Kapanewon tentunya untuk terus memajukan musik campur sari. Segala upaya ya dilakukan untuk tetap memajukan musik campur sari di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya sebagai daerah yang pertama kali ini membentuk musik campur sari. Nah kemudian sebelum kita mengakhiri acara hari ini, Putria pengen banget tanya ke Ibu Minul, gimana nih Bu harapannya untuk musik campur sari di era sekarang ini atau mungkin ke depannya? Iya, harapannya ya supaya musik campur sari itu lestari,
Ya didukung dengan Pak dari dinasnya Iya. yang punya dinas ini yang wajib gimana ya Mas? Siap Mbak, Pokoknya siap. saya pasrah sama Pak Agus saja. Harapannya biar dia yang meloloskan semuanya. Begitu Mbak Putri. Saya yakin Pak Agus bisa. Iya, semoga juga Pak Agus bisa mengemban amanah ya, ini sepertinya Insya agak Allah, berat ya. ya dikasih amanah untuk terus melestarikan musik campur sari khususnya di Kabupaten Gunung Kidul ini. Betul sekali. Dan mungkin dari Pak Yono sendiri, apakah ada harapan ke depannya untuk campur sari itu seperti apa, Pak? Monggo. Kan banyak seperti tadi itu harus dilestarikan yang betul-betul nuansanya dari gunung itu yang satu unjuk ya itu Ya, baik. bisa terlambat karena satu kali dan kembali yang seperti era Pak Mantos. Amin. Amin. Luar biasa sekali Luar biasa. semangatnya Mbah Yono itu masih terasa loh sampai sekarang Mas. Betul Putri yang sekali. ngobrol aja masih kerasa banget bahwa Mbah Yono ini sangat berharap sekali musik campur sari di Kabupaten Gunung Kidul ini bisa kembali jaya lagi seperti dulu pada zamannya almarhum Manto. Betul sekali. Dan mungkin Pak Agus juga bisa menyampaikan closing statement atau harapan bagi para teman-teman pelaku seni untuk tetap mempertahankan eksistensi campur sari. Ya, yang jelas kami hanya bisa titipkan kepada teman-teman untuk tetap konsisten di jalur campur sari. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin bisa dikolaborasikan, dikerjasamakan dengan kami, Kundo Kabudayan, mewakili pemerintah kabupaten. Tentunya kami siap bersinergi. Siap Pokoknya Pak siap Agus artinya bersinergi. siap dan siap pokoknya. Siap dan siap. Bagaimana dengan ketuanya? Monggo Pak Darto, gimana Pak closing statementnya Pak Darto? Ya, mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Kami mengajak dari teman-teman, marilah kita lestarikan campur sari yang asli Gunung Kidul. Karena campur sari dari masing-masing tempat tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi sebagai contoh ini di sini ada Pak Yono. Marilah kita lestarikan campur sari yang Gunung Kidul itu seperti apa. Saya mengharapkan Pak Agus nanti tadi sudah saya sampaikan, kalau perlu nanti kami mengadakan sarasean atau pelatihan pengendang bisa. khusus untuk campur sari dari Pak Mantos bersama Pak Yono. Tadi sudah saya sampaikan itu, semoga nanti mendapatkan tanggapan dari Kundo Kabudayan. Siap. Ini semua tentunya untuk melestarikan budaya campur sari asli Gunung Kidul. Luar biasa sekali ya Kak Putri. Nah, untuk terakhir mungkin Pak Heri Susanto bisa menyampaikan closing statement kepada seluruh masyarakat di Gunung Kidul, tidak hanya pelaku seni, bahkan peminat seni yang ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk menjaga dan mencintai adanya eksistensi campur sari. Baik, terima kasih Mas Mas Rangga dan juga Mbak Putri. Jadi saya pikir kita harus bisa memahami bahwa sebuah era terjadi pergeseran itu betul, bahwa kreativitas dan inovasi juga sebuah tantangan. Namun demikian tentu kami selaku pemerintah berharap bahwa campur sari yang asli terutama ini tetap bisa dilestarikan dengan wadah yang tersendiri tentunya. Dan tentunya kami juga selaku pemerintah berharap nanti ada sebuah diskusi lanjutan pasca ini, bahwasanya nanti ada standarisasi pentas seni di masing-masing lokasi itu dengan minimal itu harus bisa barangkali lagu campur sari yang asli itu paling tidak berapa lagu harus bisa ditampilkan dalam sebuah event tersebut gitu, sehingga itu adalah bagian dari upaya kita untuk tetap menguri-uri kebudayaan. Tetapi menjadi menjadi PR bagi kita. Kalau kita kekeh, tentu ini juga menjadi PR berat di saat memang generasi muda banyak juga yang menginginkan musik-musik yang lain. Tetapi spesifik untuk campur sari, kami pemerintah sepakat. Saya pikir Pak Agus sudah sangat punya wadah tertentu untuk nanti bisa memfasilitasi agar keaslian campur sari ini tetap dijaga dan juga dilestarikan. Saya pikir itu Mas Rangga, Mbak Putri. Baik.
Luar biasa sekali ya Kak Putri ya, pada kesempatan hari ini mungkin menjadikan salah satu informasi dan juga jawaban bagi para pelaku seni dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk tetap setia dan juga menjaga eksistensi musik campur sari tentunya. Karena ketika kita hidup di Kabupaten Gunung Kidul itu memang tidak bisa terlepas dari seni dan juga kebudayaan. Salah satunya musik campur sari yang dulu berkembang dan saat ini walaupun sudah mulai mendarat nih, ayo kita udarakan lagi biar semakin mengudara lagi. Betul sekali. Nah mungkin sebelum acara ini kita tutup Kak Putri ya, alangkah baiknya kita mengheningkan cipta terlebih dahulu untuk mendoakan para pelaku seni dan juga maestro campur sari, khususnya almarhum Bapak Mantos yang telah berkiprah sangat luar biasa khususnya di bidang campur sari dan Gunung Kidul, dan juga seluruh pelaku-pelaku seni yang turut mengembangkan dan juga memajukan musik di Gunung Kidul yang telah mendahului kita. Untuk itu, kepada para narasumber dan pada pemirsa Sobat Budaya dimanapun Anda berada, marilah kita sejenak mendoakan beliau-beliau yang telah mendahului kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa disilakan. Amin. Tentunya sangat luar biasa sekali ya Kak Putri ya. Iya. Mendengarkan cerita-cerita tadi juga membuat bulu kuduk berdiri tentunya, mengingat dan juga sejarah. sangat motivasi ya cerita kita pada sore hari ini bersama dengan beliau Ibu Minul dan juga Mbah Yono, sangat memotivasi kita sebagai anak muda. Tentunya jangan sampai kalah semangatnya Mas Rangga. Betul sekali Kak Putri, dan tak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul Bapak Heri Susanto Eskom MSI yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Sekretaris Dinas Agus Mantara SIPMM yang sudah berkenan hadir dan membersamai kita pada sore hari ini. Kemudian ada Ketua Forum Campur Sari Gunung Kidul, beliau Bapak Sudarto SPD, matur nuwun Bapak atas waktunya. Dan juga Mbah Suyono, semoga sehat selalu nggih Mbah. Kemudian juga Ibu Minul, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya, ini sangat luar biasa sekali, dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada Sobat Budaya dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan acara talk show lawan COVID bersama seniman dan budayawan Gunung Kidul dengan tema Campur Sari di Era Pandemi yang telah diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul di bidang warisan budaya, dan tentunya didukung dan juga didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhir kata, saya Rangga Wijaya dan saya Putri Afatika pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam kami menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.